pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Di Desa Kohot baru bikin sertifikat, belum diuruk, sudah ramai. Hari ini saya katakan yang sebenarnya. Atas nama Allah, Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir yang bersebelahan dengan Desa Kohot sudah diuruk. Ini tidak pernah terpublikasi. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Pemerintahan ini coba untuk menggiring masyarakat untuk mempercayai bahwa proses hukum sudah dijalankan, tapi justru untuk melindungi penjahatnya. Kesatuan Republik Indonesia berhadapan dengan negara PIK 2 yang dipimpin oleh Aguan, didukung oleh Jokowi dan Antoni Salim. Ini harus dihentikan. Pada saat Sedayo Group itu memasarkan PIK 2 itu dijual dengan bahasa Cina. Ada kesimpulan kita yang yakin kita tahu bahwa negara dalam negara itu adalah negara Cina komunis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya Hambali, 51 tahun yang lalu saya dilahirkan di Teluk Naga. Artinya tidak sedikit pun waktu saya berpindah dari Teluk Naga sampai hari ini. Saya tahu perkembangan apa yang terjadi karena saya tidak pernah merantau. Abrasi tidak pernah terjadi di Desa Kohot atau desa sekitarnya karena ada sungai Cisadane yang mengalir dari Bogor sampai ke muara Desa Kohot, membawa material lumpur, tanah dan sebagainya hingga tidak terjadi abrasi. Jadi kalau ada kata abrasi terjadi di sana, bohong besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pencabutan pagar laut belum selesai. Silakan Komisi 2 datang ke sana, saya antar. Tangkap saya, penjarakan saya kalau saya bohong. Di Desa Kohot baru bikin sertifikat, belum diuruk, sudah ramai. Hari ini saya katakan yang sebenarnya. Atas nama Allah, Desa Tanjung Burung dan Desa Tanjung Pasir yang bersebelahan dengan Desa Kohot sudah diuruk. Ini tidak pernah terpublikasi. Sungai, tanah kehutanan disertifikatkan. Dan pada hari ini juga saya ingin katakan, tidak cukup Bareskrim menentukan tersangka hanya 4 orang. Karena 2 orang selain kepala desa dan sekretaris desa itu orang yang bekerja pada seseorang, bukan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya ada yang perintah. Kenapa harus diamputasi sampai dia? Dia ada yang suruh. Gitu Pak Ketua. Yang terakhir, saya bingung sampai hari ini. Saya ngomong di DPR RI, mohon maaf kalau memang ada anggota yang dipilih dari daerah pemilihan Tangerang Raya. Kok sampai saat ini semuanya nggak ada yang berbicara ngebela kami di sana dari semua partai? Kan ada Pak, semua yang terpilih Pak. Ya tidak ada yang bela kami di sini di sana Pak. Waduh luar biasa. Kriminalisasi terjadi, perampasan luar biasa. Bukan cuma Pak Charlie dan Bu Tim saja Pak, banyak. Saya merilis lebih dari 28, itu belum semua. Itu baru Teluk Naga dan Kosambi saja Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di bulan puasa saya ingkar janji karena ternyata Bu Menu Wulandari ingin menyampaikan pimpinan. Beliau Ketua Aliansi Rakyat Menggugat, kiranya berkenan. Bu Menu. Tapi kalau Bu Menu ini kelihatannya agak lebih adem ya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari emak-emak. Kebetulan saya tinggal di Tangerang. Saya merasa apa yang kita alami
Mungkin kalau kita tidak benar-benar concern dalam hal ini, mungkin tanah kita juga akan diambil dengan alasan negara. Di sini maaf karena saya tadi melihat ada status dari Menteri ATR BPN, izinkan saya untuk mengemukakan itu saya ya. Surat terbuka untuk Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia gelap, Indonesia SOS, Indonesia terancam punah. Dan itu berlaku hanya untuk rakyat Indonesia, bukan pejabat. Lihatlah, negara sedang membuat sandiwara kolosal dengan judul penyelamatan aset aguan. Satu persatu mundur, mulai dari Kejagung, Bareskrim, dan terakhir adalah Menteri ATR BPN yang batal untuk mencabut sertifikat laut milik Agung Sedayu Group. Bapak Menteri, apakah Anda tidak sadar yang Anda lakukan sama dengan menjual negara kepada asing? Dan berapa puluh juta penduduk Banten yang akan selamanya terzolimi dan terancam punah akibat pembatalan yang Anda buat? Sudah banyak pembuktian dan penelitian mengatakan sertifikat tersebut melanggar aturan dan mengancam ekosistem setempat. Ada apa di balik pembatalan tersebut? Dalam kasus PSN PIK 2, negara tidak pernah hadir untuk rakyat. Padahal tidak ada negara tanpa rakyat. Bila negara tidak bisa menjamin hak rakyatnya, maka jangan salahkan kami, rakyat yang akan mengambil sendiri hak kami. Walaupun harus keluar darah, tapi kami rela daripada kami menjadi bangsa yang terjajah dan masa depan anak cucu kami akan menjadi jongos di negeri sendiri. Dan untuk Bapak Menteri dan juga pejabat-pejabat yang terhormat, belum mulia, nama Anda akan tercatat dalam sejarah kelam Indonesia sebagai seorang pengkhianat karena nasionalis Anda dipertanyakan dan Anda kalah oleh tekanan oligarki. Tunggu pembalasan kami. Kami adalah rakyat yang menggugat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal. Yang pertama soal PSN PIK 2 ini, kalau kita bandingkan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku, maka pelanggarannya itu sudah masuk kategori yang sangat-sangat bermasalah pelanggarannya, sehingga kita bisa anggap ini sebagai pengkhianatan terhadap negara dan konstitusi. Kemudian terkait dengan DPR, salah satu dari 3 fungsi utama DPR itu adalah melakukan pengawasan di samping pembentukan undang-undang dan anggaran. Tapi apa yang terjadi, yang saya sebut tentang pelanggaran tadi, bahwa ini sudah terjadi bukan cuma di laut dengan pagar laut, tapi lebih parah itu di darat. Hanya dari kasus pagar laut itu ada 13 peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Jadi ada undang-undang mungkin 5, di bawahnya itu ada peraturan turunan. Jadi total 13. Nah, sementara di darat justru pelanggarannya itu, pengkhianatannya itu lebih besar. Sehingga fungsi pengawasan DPR ini saya kira harus dioptimalkan. Salah satunya dengan membentuk angket. Kalau kita memotret kasus pagar laut, ya 36 km panjangnya pagar dibangun, dan itu terjadi di 16 desa, kemudian hanya diusut di desa Kohot, lalu coba diselesaikan dengan membayar denda 48 miliar. Maka ini sudah sangat jelas, ini baru bicara laut dan itu hanya diambil di satu desa. Sehingga saya kira kejahatan ini tidak bisa dibiarkan. Yang kita catat adalah
pemerintahan ini lewat menteri-menteri yang mungkin coba diminimalkan hanya lewat ATR BPN dan KKP tanpa melibatkan yang lain, coba untuk bagaimana menyelamatkan oligarki dari kejahatan sistemik tadi. Itulah yang terjadi. Dan kita melihat rakyat itu banyak yang menderita. Aset rakyat diambil, aset negara dirampok, pelanggaran sudah sedemikian nyata, lalu ingin difokuskan hanya bicara pagar laut dan hanya di satu desa Kohot, sementara 15 desa lain dilupakan. Nah, jadi yang kita catat adalah bahwa ini pemerintahan ini coba untuk menggiring masyarakat untuk mempercayai bahwa proses hukum sudah dijalankan, tapi justru untuk melindungi penjahatnya. Karena itu saya minta pertama supaya Pak Prabowo itu konsisten dengan pernyataannya bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, yang faktanya negara PIK 2 itu sudah merampok aset negara dan aset rakyat di Banten Utara sana. Yang kedua, kita menuntut supaya DPR segera membentuk hak angket. Tugas pengawasan itu supaya lebih konkret dijalankan melalui hak angket. Yang ketiga, kita menuntut rakyat terutama yang ada di Banten untuk segera melakukan perlawanan berkelanjutan supaya masalah PSN PIK 2 ini bisa dituntaskan. Jadi saya kira kita harus berhenti dengan bersandiwara, termasuk kita ini menggunakan uang negara, tapi untuk proses yang sebetulnya. Jadi DPR bersidang, ada ruangan dipakai, dan sebagainya. Saya berharap ini tidak dilakukan hanya untuk melanjutkan sandiwara pagar laut yang sudah dimulai oleh pemerintah Prabowo tanggal 18 Januari itu, dan coba untuk difokuskan hanya bicara desa Kohot. Saya kira bukan itu yang kita inginkan, tapi adalah penuntasan, penegakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan rakyat Indonesia di negara Kesatuan Republik Indonesia berhadapan dengan negara PIK 2 yang dipimpin oleh Agwan, didukung oleh Jokowi dan Antoni Salim. Ini harus dihentikan. Saya kira saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sangat menghormati semangat perjuangan dari kawan-kawan yang hadir. Kita juga berempati, bersimpati, tapi jujur, kita semua di sini juga baru banyak yang tahu kondisi-kondisi seperti itu selama kita melihat di media gara-gara ada kasus pagar laut. Kalau saya pada saat itu tidak ngomong soal kepala desa yang punya Rubicon itu juga, itu kan salah satu yang mendorong agar semua muncul ke permukaan, termasuk rapat-rapat kerja atau rapat RDPU seperti ini adalah upaya kami. Jadi bukan pengen membuang-buang anggaran juga, kita ingin mengupayakan agar semua masyarakat didengar. Ya, ini semua kawan-kawan kita, termasuk saya juga baru di komisi ini, kita juga masih perlu mendalami dan mempelajari terus-menerus. Mungkin bapak-bapak yang lain dulu pernah ketemu dengan yang lain, tapi setiap perubahan pasti baru ya. Sekarang saya minta dari pemerintah untuk menjelaskan, ya. Sebentar Bu, gantian pemerintah dulu. 1 menit. Oke, baik, 1 menit. Jangan ada negara dalam negara. Negara siapa itu? Kita tahu bahwa negara India yang banyak penduduknya tidak ada yang menjadi pekerja di kita. Negara Rusia maupun Amerika yang banyak penduduknya tidak ada yang datang sebagai pekerja di Indonesia. Dan pada saat Sedayu Group itu memasarkan PIK 2, yang kita harus hentikan PIK 2, harus hentikan PSN yang banyak di Indonesia, yang seluruhnya juga harus diperhatikan Pak Dede Yusuf dan semua yang mulia wakil rakyat Indonesia.
Bapak-bapak sebagai wakil kita rakyat Indonesia, ingin saya beritahu, ingin kami sampaikan bahwa negara itu, bukan, PIK 2 itu dijual dengan bahasa Cina. Pemasarannya itu dengan bahasa Cina, sehingga ada kesimpulan kita yang yakin kita tahu bahwa dugaan kuat atau antisipasi negara dalam negara itu adalah negara Cina komunis. Dan itu sangat bahaya bagi negara kita. Sangat amat berbahaya. Bayangkan Pak Deli Yusuf dan semua para wakil rakyat kita. Kalau sekarang indikator kita adalah PIK 2. Kalau kita kalah di PIK 2 oleh mereka, oleh jaringan mereka dengan negara asing, maka kalahlah kita seluruh Indonesia. Kita akan dijajah oleh negara asing, yaitu negara Cina komunis. Jadi betapa bahayanya negara kita, Pak Dede. Semua perjuangan tadi yang diperjuangkan untuk kepentingan kezaliman terhadap rakyat Banten. Nanti kalau kita dijajah oleh negara asing di dalam negara Indonesia yang dekat dengan kita, Banten tuh dekat sekali dengan kita. PIK 2 tuh dekat, Bapak harus datang ke sana, Pak Dede. Pak Dede harus lihat dengan semua saudara-saudara kita, wakil kita, bagaimana PIK 1 sampai PIK 2 dan PIK 14. Bagaimana kita akan miris melihat penderitaan rakyat kita di sana. Dan kalau sekarang rakyat Banten mengalami itu, nanti kalau kita kalah melawan aguan, seluruh Indonesia akan diperlakukan seperti rakyat Banten. Jadi mohon Pak, bahwa negara kita walaupun semut akan menggigit, apalagi kami rakyat Indonesia akan mempertahankan kemerdekaan negara rakyat Indonesia. Kami akan melawan kalau misalnya ternyata para pemerintah, terutama wakil kita, tidak lakukan perlawanan terhadap niat mereka untuk menjajah negara kita. Saya kira begitu Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.